Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para asatid, para haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua masjid, ketua musolah yang hadir, DKM Al-Islah. Bapak punya. Jangan semua Pak RW, karena malam ini Pak RW sudah mengeluarkan Pancasila. Pancasila yang pertama ya tentunya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini belum tentu RW-nya apal, ini belum tentu Pak. Kalau Ustadz ya memang biasa ngomong jadi diapalin. Artinya malam ini selain memang memperingati Nabi Agung yang nanti kita akan mendapatkan syafaat agung di hadapan Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada tasyakuran pribadi, Pak. Tadi disampaikan kalau Bapak RW kita itu sakit dalam kurung parah. Karena tadi menyebutkan orang yang sakit begini judulnya maut, judulnya mati atau paling ringan stroke. Nah, ini Pak RW masih sehat, buger sampai malam ini, mudah-mudahan sehat terus, Pak. Karena tadi saya ngeri kok ujung sambutannya pamitan itu Pak, saya ngeri itu Pak. Pak Taufik juga ngomong, Ustadz kok pamitan mati kan gitu, halah gitu. Jangan begitu Pak, saya juga cinta dengan Pak RW Wawan, jadi jangan sampai. Ya khususlah Pak RW yang kita cintai, Bapak Wawan Sofwan beserta staf RW dan RT. Jadi malam ini alhamdulillah tadi Haji Karno juga menyampaikan kalau biasanya Pak Ustadz maulid Nabi Pak RW itu ngajak gotong royong beli segala macam. Nah, ini untuk maulid malam ini Pak RW sendirian Pak Ustadz itu. Ternyata memang Pak RW ada tujuan, syukur alhamdulillah kondisinya pas maulidun Nabi sehat walafiat, alhamdulillah. Makanya ini parselnya ada 5. Karena Pancasila ada 5, sholat 5 waktu, sholat yang wajib ada 5. Makanya 5. Tapi tadi ngomongnya dibagi-bagi, saya nggak kebagian gitu. Nggak apa-apa, yang penting disiapkan. Gitu ya. Nggak apa-apa tapi disiapkan. Guys, nggak apa-apa di sini. Yang begini-begini Pak Ustadz sudah biasa. Tapi kalau ngelihat begini sampai nggak bawa kebangetan juga memang sih. Gitu. Hanya dipamerin doang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malam-malam yang sangat istimewa.
Karena memang kita adalah umat Nabi yang sangat istimewa. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering disampaikan Nabi Muhammad adalah afdhalul makhlukat, utama-utamanya makhluk. Ini sering kita gaji, laulaka ma khalaqtul aflak Muhammad. Kalaupun aku tidak menciptakanmu, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Jadi kalau tidak ada Nabi Muhammad, ini malam parsel 5 juga kagak ada, Pak. Ini malam Maulidun Nabi di Al-Islah juga kagak ada. Alam semesta kagak ada kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diciptakan oleh Allah. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Mursalin, pimpinannya seluruh utusan. Nabi Muhammad adalah antanur fauqanur, cahaya di atas cahaya. Maka ini malam-malam istimewa, memperingati orang yang sangat istimewa. Insya Allah kita akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu. Maka ketika bicara maulid, maka tidak lepas dengan kalimat marhaba. Tadi sudah dibaca. Tadi kalimat dibaca oleh Ustadz Buah Dingin. Namanya siapa? Saya bingung. Kusyairi. Nah ini serius. Nama Kusyairi itu nama imam, Pak. Imam Al-Kusyairi di dalam kitab Majalisus Saniyah, representasi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, menyampaikan ada kalimat begitu. Wa qala al-Imam Al-Kusyairi, man lam yakun mustaqiman do'a jadduhu wa khabba sa'yuhu. Imam Al-Kusyairi, tapi Imam Al-Kusyairi yang ada di Jairah Arab, bukan Kusyairi tukang buah dingin. Bukan. Oh ya, nyamar ya. Jadi kata Imam Al-Kusyairi, istiqomah itu adalah orang yang selalu disiplin melakukan segala sesuatu. Kalau tidak disiplin, sia-sia istiqomahnya, sia-sia disiplinnya. Itu makalah Al-Imam Al-Kusyairi. Tapi tadi Al-Kusyairi buah dingin, ternyata dapat barokah. Makanya orang tua kalau kasih nama itu nama yang baik, supaya nama itu menjadi doa. Contoh Kusyairi, karena menginduk pada Imam Al-Kusyairi, beliau tadi baca yang biasa dibaca kalau adat istiadat kita memperingati maulid. Kalimat yang dibaca adalah Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tufiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah ila akhirih. Tadi sudah dibaca, kemudian kita berdiri bersama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu menjadi budaya kita, menjadi tradisi kita ketika memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena memang mempunyai dasar. Makanya Pak RW totalitas membiayai juga punya dasar. Kita yang hadir malam ini, yang di luar penuh juga punya dasar. Apa dasarnya? Mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad. Karena mahabbahnya apa? Di antara kekuatan mahabbah, harapan kita itu kepengen nanti bareng Nabi di alam sorga, kepengen kita selamat dunia, selamat akhirat. Maka ada makalah dalam Al-Barjanji, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. Baik, jadi kalau membaca Al-Quran itu biasanya ujungnya dijawab Allah
Kalau membaca hadis Nabi boleh dijawab Allah, boleh dijawab Shallu alaih. Kalau membaca Al-Barjanji boleh dijawab Allah, boleh jawab Shallu alaih. Niatnya apa? Zikrullah. Al-jannatu, adapun sorga, wa na'imuha, dan kenikmatan sorga itu sa'dun, tempat yang sangat menyenangkan, itu sa'dun, tempat yang sangat membahagiakan. Siapapun manusia kalau ditanya, Pak, kepengennya masuk surga apa neraka? Jawabannya pasti pengen masuk surga. Itu sudah pasti. Maka malam ini mahabbah maulidun Nabi, mahabbah lawat baca sholawat. Karena dasarnya ini, al-jannatu wa na'imuha, surga dan kenikmatnya, sa'dun, itu tempat yang sangat nikmat, tempat yang sangat menyenangkan. Untuk siapa? Lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, bagi orang yang mau membaca sholawat salam kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya tadi bareng-bareng baca sholawat. Karena dalil ini yakin yang baca sholawat salam akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu. Insya. Makanya kalau ada sholawat itu yang serius, yang total. Cuman muncul pertanyaan, Ustadz, apakah hanya cukup dengan sholawat seperti itu? Pertama, iya. Tapi jawaban kedua, tidak. Tapi sholawat yang intinya wajib. Ini kan kalau pelajaran ngaji sering kita sampaikan hukum sholawat, baca sholawat wajib apa sunnah? Halo, baca sholawat wajib apa sunnah? Wajib. Berarti kalau nggak baca sholawat dosa ya. Baca sholawat wajib apa sunnah? Sunnah. Loh kok piye sih gitu. Bingung ya. Karena kita melaksanakan dari haji ya. Baca sholawat wajib kalau di dalam sholat itu. Sholat 5 waktu, salah satu rukun kauli ada baca sholawat. Sholat sunnah, rukun kaulinya juga baca sholawat. Di situ maksudnya. Jadi sholawat salam yang kayak apa yang dapat jaminan masuk surga? Di antaranya orangnya wajib baca sholawat, karena orangnya wajib sholat. Ustadz tanya malam ini yang hadir semua kalau hari biasa lah, duhur atau subuh, kira-kira sholatnya disiplin apa belum? Halo, yang di luar, sholat 5 waktunya disiplin 5 waktu atau kadang-kadang 4 waktu? Belum lah ya. Iya Pak Ustadz, belum. Maka tujuan maulid Nabi adalah untuk iktibar, ngambil ibrah. Tujuan maulid Nabi adalah untuk memberikan peringatan. Hei manusia semua yang pada lupa, Nabi dilahirkan, Nabi dimunculkan di muka bumi. Tujuannya untuk mengingatkan kita semua kalau kita adalah makhluk Allah. Yang namanya makhluk Allah kudu nyembah kepada Gusti. Nyembah syariat yang dibawa Nabi adalah harus menjalankan sholat 5 waktu. Maka sholawat salam yang kaya apa yang menyebabkan masuk surga? Sholawat salam yang wajib diantaranya di dalam sholat. Adapun di luar sholat hukumnya sunnah. Di luar sholat hukumnya mubah. Maka kalau lagi nggak ngapa-ngapain di luar sholat, ayo wujudkan cinta Nabi, diantaranya membaca sholawat. 1. Sekarang kita masuk yang kedua. Ustaz, kenapa sih kok maulid Nabi itu dirayakan tiap tahun? Ada apa? Terus kalau Nabi itu kan yang dirayakan hari lahirnya, tapi kalau selain Nabi itu haul, almarhum haul, almarhumah haul. Tapi kok Kanjeng Nabi enggak haul, tapi maulidun Nabi, hari lahirnya. Apa masalahnya? Halo?
Ini diem dengerin apa diem pengen pulang sih, saya nggak tahu ini. Oh, terkesima. Yes, pokoknya selanjutnya nanti buka YouTube ya. Kalau buka YouTube harus like dan subscribe. Wajib itu Pak, wajib Pak. Karena ini nanti mau diedit sama wartawan dari Antv ini. Ini Imam kan wartawan Antv yang belum terdaftar Pak. Karena Ustadz sekarang mainannya YouTube, jadi ini lagi serius. Saingannya sama artis Firman, ini saingannya ini saingan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya sholawat dulu lah. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Dengerin. Aduh sayang sekali orang kaya tidak sedekah. Aduh sayang sekali orang miskin tidak sedekah. Nabi Sulaiman kaya juga tetap sedekah. Nabi Ayub miskin juga tetap sedekah. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Gini, untuk memperkuat parsel yang jumlahnya 5 ini soalnya. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i. Bukan imam ini, bukan Pak. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menyampaikan Pak, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hayya'a ta'aman wa amila ihsanan ba'asahullahu yaumal qiyamah ma'asiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Barang siapa yang mengumpulkan manusia, ngumpulin ini, dikumpulin untuk apa? Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikumpulin peringatan Maulid kayak malam ini nih. Kemudian setelah dikumpulkan, wahayya atau aman lan nyawisaken sapa wong kang ngumpulaken to aman ing panganan. Nyahon teu ieu. Ki Pak Sugi dijelasin. Barang siapa yang mengumpulkan manusia untuk Maulid Nabi kemudian mempersiapkan makanan, nih mempersiapkan makanan. Wa amila ihsanan, di dalam perkumpulan itu setelah ada makanan melakukan amaliyah-amaliyah yang baik. Contohnya kan sudah baik. Tadi diawali Bapak tokoh pemuda kita Kang Solahuddin baca Fatihah untuk almarhum almarhumah. Diawali dengan sholawat oleh Imam Al-Qushairi al-buah dingini. Nah, iya. Terus diawali dengan silaturahim.
Kalau sudah seperti ini, maka ba'asahullahu yaumal qiyamah. Allah akan membangkitkan orang itu, entah itu kalau malam ini Pak RW-nya, entah itu panitianya, pokoknya yang niat bersama untuk maulid nih ngumpulin. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dengan siapa? Ma'as-siddiqin, bersama orang-orang yang jujur, wasyuhada'i, orang-orang yang mati syahid, wassalihina, dan orang-orang yang saleh. Artinya siapa? Mereka yang memperingati maulid Nabi, mempersiapkan segala sesuatunya, akan ditolong oleh Allah Subhanahu. Maka nih malam siapapun yang berjibaku bersama yang di luar, yang mempersiapkan bangku. Karena di sini ada tim capek, tim wirawiri. Namanya saya nggak tahu itu masih apalah. Yang kadang nyusunin kue, yang nyusunin sandal, yang nyusunin bangku, yang kalau ada orang lewat, jangan lewat sini dulu, lewat sono, lagi maulid. Pokoknya yang ribet lah, yang capek. Gitu ya. RT 5 ya. RT 5 itu saya ingat lagu zaman dulu loh. RT 5 gitu. RW 310 nomor rumahku, jalannya jalan cinta. Lagunya siapa, Kang Salahuddin? Lagu siapa ini? Yang dinikah sama anggota DPR terus ditabrak di tengah jalan itu. Lagu siapa namanya? Orang Betawi itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalimat ini disampaikan yang malam ini kumpul bersama pala totalitas, dibangkitkan di hari kiamat dengan orang-orang yang mati syahid, dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Maka ayo semangat kalau ada maulid. Semangatnya beberapa macam. Semangat yang pertama, datang tuh. Nah, semangat yang kedua, karena sudah datang haus, otomatis harus ada minuman. Ketika minum harus ada kue. Maka semangat yang kedua kudu apa ya? Sedekah. Gitu. Semangat yang pertama datang dulu, berangkat. Karena kalau sudah berangkat orangnya sehat. Maka Pak RW tadi disampaikan, saya senang Pak Ustadz, saya mendengarkan Ustadz menyampaikan tentang maulid Nabi di Masjid As-Sa'adah, hatiku terenyuh Ustadz. Ya Allah, mudah-mudahan aku dikasih sehat ya Allah ketika aku akan mengadakan maulid Nabi di musolahku tercinta. Ketika sudah sehat makanya bismillah. Itu kan berarti ketika ada acara maulid, datang orang yang datang sehat. Kalau orang yang sakit kagak kesini. Karena doa kita, Allahumma inni as'aluka salamatan fil wa afiatan fil. Maka yang kedua, yang pertama jelas ya Allah, selamatkan ideologiku, selamatkan agamaku agar aku tetap Islam. Yang kedua, sehatkan aku. Nah kalau sehatkan datang. Nah setelah datang harus ada makanan. Terus bagaimana caranya? Ya bareng-bareng. Malam ini kata Haji Karno diborong oleh Pak RW. Mudah-mudahan yang ikut juga semuanya rizkinya tambah banyak dan barokah. Jadi Pak RW karena memang penyakitnya hilang, ini yakin dengan hadis Nabi, as-shadaqatu lidaf'il bala, dengan sedekah bisa mengusir bencana, mengusir bala, mengusir penyakit. Mudah-mudahan penyakitnya kabur ke langit 7. Sehingga Pak RW sehat selalu, semuanya yang sakit juga pada sehat, wasilah maulidun Nabi Muhammad. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada makalah Syekh Nawawi menyampaikan dalam kitab Madarijus Su'ud. Ini memperkuat supaya pada maulid. Nanti kan ada undangan lagi maulid. Ya memang lagi musim maulid. Pak Ustadz, katanya PSBB-nya diperpanjang, hilang sudah, gitu aja. Hilang gara-gara ada demo, hilang semua. Tadi hari Sumpah Pemuda, hilang semuanya, wis corona. Di sini yang tadinya takut, udah gak ada lagi, wis pokoknya. Bablas anginnya pokoknya. Ada kalimat begini, wa'lam annal i'tina'a bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurbati wa yahsulu bidzalika.
rungokno gitu bahasane. Wa'lam dengeken anal i'tina ing temen setuhne wong kang temenan. Sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh ingin atau untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu min a'dhamil qurubati, golongan ibadah yang besar pahalanya yang bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya ketika nanti termasuk golongan orang yang ibadahnya nilainya besar, mendekatkan diri kepada Allah karena ingin memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, wa yahsulu bidzalika, akan terhitung itu menjadi ibadah di antara yang pertama bi it'amit ta'am, dengan memberikan makanan. Ya kayak malam ini tadi nih, ini udah dibahas dari awal, dengan ngasih parcel, ngasih pisang, ngasih roti, ngasih duit, wajib itu. Duit itu wajib, Pak. Kan tadi udah dibilang ini benderanya buat saya, katanya kan buat Ustadz, karena memang ketepatan warna duitnya sama baju saya sama gitu, Pak. Ini kalau saya pakai baju warna ini 2, pasti lembarannya 2, Pak, ini. Karena saya cuma 1, jadi lembarannya 1. Maaf Pak Topik, cuma 1, Pak. Padahal kemarin 02, Pak, 1. Tapi karena kalah, Pak, jadi 1. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, wa qiraatil Qur'an. Jadi bapak itu niat baca Quran untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu pahala yang besar. Nah yang ketiga, wa dzikrul qasaidin nabawiyah, membaca cerita-cerita kenabian. Ya baca Al-Barjanji. Tadi udah dibaca oleh Imam Al-Qusairi Al-Buhdingini. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad istaza bi akhwalihi bani adiyyin min at-ta'ifatin najjariyah wa makasa fi syahran sakima yu'anuna sukmahu wa shaqwa walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam ala rajhi tis'atu asyurin qamariyah wa analiz zamani ayyang jaliya anhu sada hadara ummahu lailata maulidihi sallallahu alaihi wasallam Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadhal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayyatala la usana. Dengan baca begitu, itu namanya sudah Maulidun Nabi Muhammad. Informasi yang saya terima dari teman-teman Bangser Ansor di Masjid Tiang Bendera, Kelurahan Roa Malaka, dari mulai tanggal 1 sampai malam besok, karena besok itu puncaknya, malam 12 Rabiul Awal itu besok malam. Jadi membaca Al-Barjanji ini full. Kalau yang kita dengar berita di Pondok Pesantren Cidahu, tempatnya almarhum Abu Yadim Yati, semalam suntuk baca ini. Jadi ini masuk kalimat wa dzikrul qasaidin nabawiyah. Makanya kalau Maulid Nabi harus baca, walaupun satu ngatiril lah. Yo sampean sing wong Jawa kuwi harus baca walau ngatiril. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di'ayyadaihi 'alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Di situ ada cerita ketika Kanjeng Nabi lahir, tangannya Nabi ditempelkan di bumi, kepalanya nengadah ke langit. Gitu bahasanya. Untuk apa? Mumiyam bidzalika raf'i ila sudadihi wa ngula, menunjukkan kalau Kanjeng Nabi itu akan menjadi orang terhormat. Maka ada perbedaan lahirnya Nabi dengan lahirnya manusia biasa. Nabi lahir tangannya nempel ngadep ke langit sambil mulutnya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
akbar. Itu bedanya Nabi dengan Endang. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika sudah membaca Al-Barjanji, memang kalau mampu dimaknai, gitu bahasanya, maka makna tadi yang dibaca oleh Syekh Kanjeng Kusyairi Al-Buading ini, Nadirillahumma qabrahul karim, wangikanlah, berikan kewangian ya Allah, ngatirillahu maqabrahul karim, makamnya Nabi yang mulia, bingarfin syadhim min salati wa taslim, dengan wewangian wangi yang sangat wangi. Apa wewangian yang sangat wangi untuk makam Nabi? Berupa sholawat salam, berikan rahmat untuk Nabi, salam untuk Nabi. Walamma tamma, ketika Nabi usia 2 bulan dalam kandungan, tufiya, ayahnya meninggal dunia di Madinah. Walamma tamma ala roji tisngatu asyurin, ketika kanjeng Nabi dalam kandungan sudah 9 bulan. Wa analiz zamani, detik-detik Nabi akan dilahirkan malam Senin. Malam Senin hadara ummahu, malam itu datanglah Siti Maryam, datanglah Siti Asia, datanglah bidadari. Ketika sudah detik-detik menjelang subuh, hadara ummahu, sudah lahir semua. Wa khadahal makhadhu fawaladatuhu, maka perut ibu Nabi siapa namanya? Maimunah, Aminah. Oh, Maimunah istrinya Pak RW loh, Maimunah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, ila akhirih. Ketika kanjeng Nabi lahir, wa akhadhal makhadu, perutnya sakit, set, Nabi keluar. Nah, lahirnya Nabi ini kontroversi. Makanya dalam ngatiril selanjutnya, wa dhahara inda wiladatihi sallallahu alaihi wasallam khawarikun wa gharaibun ghaibiyah. Kelahiran Nabi itu penuh dengan kharikul adah, di luar akal manusia. Banyak kejadian-kejadian aneh. Salah satunya lahirnya Nabi nggak kayak manusia biasa. Wes pokoknya ujuk-ujuk brel metu ngono wae wis. Itu kanjeng Nabi. Oke, itu otomatis nurayatala lausana, langsung terjadi terang benderang laksana siang hari. Maka berhala-berhala pada runtuh, pada hancur. Kalau orang yang tidak beriman mengatakan, oh ini kiamat akan terjadi, oh ini dunia akan berakhir. Tapi mereka yang paham Injil, mereka yang paham Zabur, mereka yang paham Taurat, oh ini tanda-tanda munculnya akhir zaman yang tertulis di dalam kitab lama, Taurat, Injil dan Zabur, dengan nama Muhammad Khatamun Nubuwah. Maka ini malam kita memperingati, tujuan yang pertama adalah tentunya ibadah. Yang kedua adalah untuk mengingatkan kembali Nabi Muhammad SAW diutus itu membawa produk yang kalau dipakai menyebabkan selamat dunia akhirat. Nama produknya adalah Islam. Ingin selamat, ikutin ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya sampaikan kenapa kalau Nabi diperingati hari lahirnya. Karena kalau Nabi lahir sudah jelas kedepannya akan menjadi orang baik, perilakunya baik, ujungnya husnul khotimah. Tapi kalau manusia biasa kayak kita, lahir ke depan belum tentu baik. Bisa jadi hansip. Apakah hansip itu buruk? Buruk kalau hansipnya tidak sholat, ya kan? Kalau hansipnya tidak ngaji. Ketika lahir belum tentu akan menjadi orang baik. Karena apa? Lahir jadi anggota DPR tapi korupsi, kan nggak baik.
Maka kenapa dihaul? Kalau kita lihat setelah meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah husnul khotimah, maka kita doakan agar almarhum dan almarhumahnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Terakhir, ini malam Sumpah Pemuda. Pak RW itu masih muda kalau di dekat bapaknya, ya. Makanya semangatnya muda. Kalau saya Firman katanya terkenal Ustadz muda katanya. Tapi kalau di dekat Pak RW masih kecil. Karena ini adalah Sumpah Pemuda, maka tetap kita harus ngikutin 3 kalimat yang disepakati pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, Pak. Kami putra putri Indonesia bertumpah darah satu tumpah darah Indonesia. Kami putra putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Artinya apa? Kita beragama ada di Indonesia. Ayo kita cintai negara tercinta Republik Indonesia, karena hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Terakhir, ini Maulid Nabi yang sangat istimewa pada malam ini. Mudah-mudahan Maulid Nabi malam ini menyebabkan kita menjadi orang-orang yang taat ibadah, menjadikan kita orang-orang yang lebih dekat kepada Allah, menjadikan kita orang-orang yang lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW.